Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan membahas tentang pengumuman nomor Peng 4 PB 7 2023 tentang pelaksanaan sertifikasi bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2023. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang sertifikasi bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN dan PMK Nomor 126 Tahun 2016 tentang tata cara pelaksanaan sertifikasi bendahara pada Satker Pengelola APBN sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 128 Tahun 2017. DJPB Kementerian Keuangan RI akan menyelenggarakan sertifikasi bendahara pada Satker Pengelola APBN tahun 2023 dengan ketentuan sebagai berikut. Persyaratan pendaftarannya: 1. PNS, prajurit TNI atau anggota Polri. 2. Pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat, golongan paling rendah 2B atau sederajat, dan telah mengikuti dan dinyatakan lulus diklat bendahara. Tata cara pendaftaran sertifikasi bendahara yang terintegrasi dengan diklat bendahara bagi calon peserta baru. Pelaksanaan sertifikasi bendahara terintegrasi dengan pelaksanaan diklat bendahara yang diselenggarakan oleh Pusdiklat AP, BPPK, Kemenkeu, sesuai alur sebagaimana tercantum pada lampiran 1. Proses pendaftaran sertifikasi bendahara yang terintegrasi dengan diklat bendahara dilakukan melalui Simas Paten yang dapat diakses pada simaspaten.kemenkeu.go.id. Admin Satker melakukan perekaman user calon peserta sesuai petunjuk manual. Apabila belum terdapat admin Satker, Kepala Satker mengusulkan pendaftaran admin Satker kepada KPM Mitra Kerja dengan menyampaikan form usulan pendaftaran yang dapat diunduh melalui Bitly sertifikasi bendahara. Peserta login pada aplikasi Simas Paten menggunakan user yang sudah direkam oleh admin Satker. Apabila terkendala saat login, calon peserta dapat melakukan reset password dengan menggunakan fitur lupa password atau bisa mengirimkan email ke Hai.djpb. Setelah berhasil login, calon peserta melakukan perekaman usulan dengan mengisi form usulan pendaftaran. Kemudian, data yang wajib diisi adalah foto dengan latar belakang warna merah, data pangkat, dan data pendidikan terakhir. Admin Satker melakukan verifikasi administratif dan menyampaikan kepada unit pelaksana atau admin KPPN sesuai petunjuk. Unit pelaksana sertifikasi atau admin KPPN melakukan verifikasi administratif calon peserta sertifikasi bendahara dan menyampaikan kepada unit penyelenggara. Unit penyelenggara melakukan verifikasi dan melakukan penetapan peserta apabila semua persyaratan sesuai. Tata cara pendaftaran sertifikasi bendahara yang terintegrasi dengan diklat bendahara bagi peserta yang mengulang. Bagi calon peserta dengan kriteria sebagai berikut: masa berlaku sertifikat BNP habis, tidak lulus ujian komprehensif, atau tidak lulus ujian sertifikasi bendahara. Perlu dilakukan proses pendaftaran ulang atau riset dengan langkah sebagai berikut. Mengisi form permintaan hapus data usulan yang pernah direkam. Admin DSP melakukan riset berdasarkan usulan yang disampaikan. Calon peserta admin Satker dapat memantau perkembangan proses riset pada tautan monitoring riset status BNT dengan link Bitly. Setelah dilakukan riset, admin Satker melakukan update dokumen usulan KPA melalui aplikasi Simas Paten pada menu pendaftaran, submenu peserta user, klik tombol izin hijau, klik ubah dokumen. Setelah dilakukan riset usulan pendaftaran, calon peserta melakukan perekaman usulan dengan mengisi form usulan pendaftaran. Data yang wajib diisi adalah foto dengan latar belakang merah, data kepangkatan, dan pendidikan terakhir. Admin Satker melakukan verifikasi administratif dalam pendaftaran calon peserta sertifikasi bendahara dan menyampaikan kepada unit pelaksana admin KPPN sesuai petunjuk. Unit pelaksana atau admin KPPN melakukan verifikasi administratif pendaftaran dan menyampaikan kepada unit penyelenggara. Unit penyelenggara melakukan verifikasi dan melakukan penetapan peserta apabila semua persyaratan sesuai. Jadwal pelaksanaan sertifikasi yang terintegrasi dengan diklat bendahara untuk e-learning dan sertifikasi yaitu Angkatan 1 9-17 Januari, Angkatan 2 30-7 Februari, hingga yang terakhir Angkatan 12 20-8 November 2023. Angkatan pertama telah atau sedang berlangsung untuk pemenuhan peserta yang mendaftar pada periode akhir Desember 2022 yang belum terakomodir. Pelatihan e-learning dan sertifikasi bendahara penerimaan pada Angkatan 1 13-20 Februari hingga Angkatan kelima 16-23 Oktober 2023.
Jadwal pelatihan e-learning dapat berubah sewaktu-waktu dan akan disampaikan secara berkala. Pengumuman penetapan peserta sertifikasi ada di Simas Paten. Pastikan sudah berstatus proses penetapan peserta. Memantau pengumuman di Swipe AP, menu Bendara 2003, pada bagian pengumuman peserta, pembagian kelas, dan link WA Group. Peserta yang sudah ditetapkan dan masuk dalam angkatan diklat akan diundang ke dalam WA Group pada H-3 pelaksanaan diklat. Jadwal diklat dapat diakses di Swipe AP. Seluruh tata cara dan tata tertib pelaksanaan diklat dapat diakses pada Swipe AP. Peserta yang telah mengikuti diklat bendahara dan dinyatakan lulus ujian komprehensif maka berhak untuk mengikuti ujian sertifikasi bendahara. Pelaksanaan ujian sertifikasi bendahara, tata cara dan tata tertibnya akan disampaikan oleh unit penyelenggara melalui WA grup kelas. Pengumuman hasil ujian sertifikasi, peserta yang dinyatakan lulus ujian sertifikasi akan diumumkan melalui pengumuman resmi. Peserta yang dinyatakan tidak lulus dapat mengikuti kembali ujian sertifikasi pada poin C. Bagi peserta yang dinyatakan lulus ujian dan dinyatakan memenuhi ketentuan yang berlaku berhak menyandang sebutan bendahara negara tersertifikasi akan diterbitkan sertifikat bendahara oleh DJPB. Lain-lain, unit penyelenggara tidak memungut biaya terhadap seluruh proses. Apabila membutuhkan informasi, bisa ke call center 14090 atau email HIDJPB atau melalui tiket hi.kemenko.id. 6 Januari 2023. Alur sertifikasi bendahara melalui Simas Paten. Seperti ini. Jadi dimulai dari calon peserta merekam pendaftaran, penugasan mengikuti sertifikasi bendahara, kemudian membuat role, administrator membuat role-nya, calon peserta merekam pendaftaran sertifikasi, kemudian administrator melakukan verifikasi, kirim ke KPPN, verifikasi data, bila setuju lanjut ke DSP, verifikasi data usulan peserta diklat bendahara, maka DSP akan menginfokan ke Pusdiklat AB untuk pelaksanaan e-learning, kemudian ujian sertifikasi, penetapan kelulusan peserta ujian, perekaman referensi, pengumuman hasil ujian, dan pencetakan sertifikat BNT. Ini adalah lampiran 2 petunjuk manual aplikasi Simas Paten. Dasar hukumnya adalah PMK nomor 126 dan PMK nomor 128. Perangkat lunaknya adalah melalui web, dibutuhkan jaringan internet. Untuk aktivasi akun, untuk dapat menggunakan aplikasi, peserta harus sudah dibuatkan akun pada aplikasi ini oleh operator yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku. Autentifikasi usernya pada Simas Paten Kemenko.id. Masukkan username dan password digit, kemudian klik masuk. Untuk pembuatan user peserta SN Pusat, untuk membuat user peserta, buka menu pendaftaran, pilih submenu peserta user, kemudian klik tambah. Setelah klik tambah akan muncul tampilan seperti di bawah, masukkan kode sarjana dan NIP. Setelah sistem akan mengambil data dari aplikasi GPT. Kalau tidak muncul, lanjutkan perekaman secara manual. Isi data yang diperlukan seperti nomor KTP, kota, alamat email, dan nomor HP. Pastikan alamat email aktif dan WA telah benar dan terkoneksi dengan WA. Status peserta BPN BPG atau calon BPG BPN, jabatan dipilih bendahara penerimaan atau bendahara pengeluaran, file surat usulan KPA berupa SD dengan format PDF atau JPG maksimal 4 MB ukurannya. Setelah klik kirim, data peserta akan tersimpan di daftar peserta. Selanjutnya, rekam user pada menu pendaftaran, submenu peserta user. Klik action dan pilih rekam user. Setelah klik rekam user, maka user aktif dan peserta dapat login dengan ketentuan username-nya, NIP, password-nya adalah NIP atau password. Bisa pilih salah satu. Kemudian verifikasi data peserta. Setelah peserta mengajukan usulan, lakukan verifikasi usulan peserta pada menu pendaftaran, submenu verifikasi, kemudian klik action dan klik verifikasi. Administrator memeriksa semua dokumen yang sudah di-upload. Jika sudah benar, isikan hasil verifikasi pada tab riwayat, isikan keterangan hasil verifikasi, pilih lokasi penilaian kompetensi, terus diklat AP, lalu klik proses. Data akan diteruskan ke admin KPPN untuk dilakukan verifikasi. Jika masih ada yang perlu diperbaiki, data akan kembali ke peserta untuk dilakukan perbaikan. Ini adalah user peserta. Untuk user peserta, untuk dapat menggunakan aplikasi Simas Paten, peserta harus sudah direkam dan dibuatkan digit oleh admin Satker. Nah, peserta dapat melakukan login dengan ketentuan username-nya NIP atau NRP, password-nya bisa NIP atau NRP atau
password P4 SSW0RD tanda seru. Untuk peserta yang menggunakan NRP, pastikan tidak ada garis miring pada saat melakukan login. Misal NRP yang sebenarnya adalah 1234566 garis miring P, pada saat login isikan 1234566P tanpa garis miring. Autentifikasi user yaitu diisi Mas Paten Kemenko ID, silakan login. Untuk user baru secara default, sistem tidak akan mengarahkan ke aplikasi, tapi minta untuk mengubah password. Jika muncul halaman tampilan seperti di atas, status user digit Anda telah direset dengan alasan keamanan. Silahkan ubah password Anda, maka silahkan diubah. Kemudian seperti ini, klik OK, kemudian akan tampil form, isikan data yang diminta, scroll ke bagian bawah, isikan perubahan password. Ketentuan password-nya adalah minimal 8 karakter dengan huruf besar, huruf kecil, angka, dan spesial karakter, misalnya tanda seru, tanda pakar, dan sebagainya. Seperti ini nanti. Kemudian setelah mengisi semua data, wajib klik simpan. Setelah melakukan reset password, silakan ulangi kembali membuka halaman Si Mas Paten untuk merekam atau upload dokumen. Bagi peserta yang telah melakukan penggantian password dan lupa dengan password barunya, dapat melakukan proses reset password pada tautan digit Kemenko ID. Klik tombol masuk, klik lupa akun atau password Anda. Kemudian, masukkan NIP, NRP, dan email yang valid digunakan saat pembuatan pendaftaran peserta oleh admin Satker, klik proses reset. Seperti ini. Kemudian, link atau tautan untuk melakukan reset password akan terkirim ke alamat email yang telah di-input sebelumnya. Jika tidak ada di inbox email, berarti mungkin ke folder spam. Kemudian pendaftaran penilaian kompetensi. Selanjutnya pada user peserta, upload dokumen persyaratan pada menu pendaftaran usulan. Klik action, klik rekam. Seperti ini. Peserta mengupload data yang wajib diperlukan seperti foto dengan latar belakang atau background warna merah dengan format JPG, ukuran file maksimal 200 KB, data kepangkatan, dan data pendidikan terakhir. Selanjutnya, cek kelengkapan dokumen yang telah diupload pada menu pendaftaran usulan, klik action, klik detail. Apabila dokumen sudah lengkap dan benar, pilih tab riwayat, klik ajukan. Seperti ini, tabnya riwayat, lalu klik ajukan. Pelaksanaan ujian setelah dokumen usulan selesai diverifikasi dan dinyatakan lulus ujian komprehensif, admin DSP akan menyelesaikan proses persiapan ujian. Selanjutnya, admin DSP akan menginfo kepada peserta ujian akan memeriksa alamat ujian sertifikasi yang dikirim melalui grup WA kelas. Bila peserta ujian tidak mendapat email berisi tautan, dapat menghubungi admin DSP. Sebelum waktu pelaksanaan ujian, peserta dipersilakan mengakses halaman ujian seperti ini, ujian kompetensinya. Kemudian akan muncul form login digit, silakan masuk. Kemudian klik menu ujian saya. Kemudian akan muncul paketnya. Peserta mengajarkan ujian sesuai waktu yang telah ditentukan, yaitu 60 menit dihitung dari waktu peserta klik mulai ujian. Pastikan mengklik tombol jawab untuk menjawab soal yang diberikan. Bila ingin lompat soal, bisa dengan preview atau next atau langsung klik nomor soal yang dituju. Apabila masih terdapat sisa waktu dan ingin mengakhiri ujian, silakan klik tombol selesai di kanan atas. Seperti ini soalnya, bisa next, preview, atau meloncat ke nomor soal yang diinginkan. Jangan lupa setelah dibulatkan jawabannya, klik jawab. Selanjutnya akan muncul halaman yang menampilkan hasil ujian Bapak Ibu. Seperti ini hasilnya. Apabila nilai sudah 60 ke atas, Bapak Ibu peserta dinyatakan lulus ujian sertifikasi. Alhamdulillah. Apabila belum, diberikan kesempatan mengulang ujian sebanyak 2 kali. Untuk melihat kembali hasil ujian, bisa dengan mengakses halaman ujian saya, kemudian klik thumbnail ujian yang telah dilaksanakan, dan akan muncul tombol nilai yang menampilkan nilai pada ujian sebelumnya. Ini adalah ujian saya, testingnya, waktunya, serta nilainya. Disarankan kepada peserta melakukan uji coba ujian atau soal tryout pada CAT Kemenko ID. Pilih menu cari ujian, pilih tryout, pilih tipe soal pilihan ganda, ikuti petunjuk pengerjaan soal yang tersedia. Nah, kurang lebih demikian untuk pelaksanaan sertifikasi bendahara pada Satker Pengelola APBN tahun 2023. Semoga lancar dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pergi, lagi pergi guys.